Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ani Sumarni. Saya dari SI3B. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perancangan sistem informasi penjualan jam tangan berbasis web pada toko Anishop. Pertama, kita masuk ke abstrak. Toko Anishop merupakan tempat penjualan jam tangan yang memfokuskan pada pelayanan dan kualitas barang yang dijual dengan sangat baik. Sulitnya pelanggan untuk mengetahui produk yang diinginkan dan sulitnya mencari media informasi. Hal tersebut menyebabkan semakin menurunnya target penjualan toko Anishop. Penelitian ini dilakukan untuk merancang sistem informasi belanja pada toko Anishop yang bisa menyampaikan informasi produk kepada konsumen dan membuat alat bantu pengembangan sistem berupa flowchart, diagram konteks, DFD, dan perancangan database yang diusulkan berupa IRD. Sedangkan pembuatan perangkat lunak dalam skripsi ini, penulisan menggunakan perangkat lunak PHP dan database MySQL dan OpenChart, supaya membuat sistem informasi penjualan yang mempunyai informasi detail kepada konsumen agar efektif dan efisiensi dalam belanja di toko Anishop. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perancangan sistem informasi penjualan berbasis web dapat membantu pelanggan dalam mengakses informasi mengenai produk yang dijual dalam melakukan pemesanan produk, dan sistem informasi penjualan yang lebih komparatif menyampaikan informasi produk penjualan pada toko Anishop dapat membuat proses penjualan menjadi lebih efektif dan efisiensi. Kemudian daftar isi. Setelah daftar isi, kita masuk ke bab pendahuluan. Pertama, latar belakang masalah. Seiring dengan perkembangan sistem informasi saat ini, banyak sistem informasi pada organisasi yang ingin mencapai tahap sistem informasi secara cepat, relevan, dan akurat. Pesatnya pertumbuhan ilmu pengetahuan teknologi khususnya di bidang komputer di setiap aspek kehidupan, dan pengguna teknologi komputer dan telekomunikasi yang menghasilkan sebuah penggabungan sistem informasi yang saat ini mudah diakses tanpa adanya batasan waktu dan jarak dengan menggunakan jaringan internet. Sejauh ini, banyak usaha sejenis ini masih melakukan promosi dan penjualan melalui mulut ke mulut ataupun berbentuk brosur, sehingga jangkauan promosi dan penjualan masih terbatas dan belum bisa meluas ke beberapa daerah. Kendala lain yang dialami oleh penjual yaitu persaingan yang ketat. Hal ini membuat penjual harus mempunyai strategi pemasaran yang berbeda dari pesaingnya. Untuk itu dibutuhkan sebuah aplikasi berbasis web berupa website e-commerce yang mampu memberikan informasi mengenai produk kepada pelanggan dengan cepat melalui internet. Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan di atas, penulis mengambil judul mengenai perancangan sistem informasi penjualan online berbasis web pada toko Anishop. Kemudian kita masuk pada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah dibuat, maka rumusan masalah yang dikaji dalam tugas ini yaitu 1. Bagaimana merancang sistem informasi penjualan toko Anishop menggunakan CMS OpenChart. 2. Bagaimana membuat suatu sistem penjualan online menjadi lebih efektif dan efisiensi. Kemudian batasan masalah. Batasan masalah agar penelitian dalam merencanakan tugas ini lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan, maka perlu adanya pembatasan masalah yaitu 1. Web ini meliputi katalog, harga, dan pemilihan pembayaran. 2. Program yang digunakan untuk perancangan website adalah PHP dan MySQL dalam bentuk Content Management System yaitu OpenChart. Kemudian tujuan penelitian. 1. Membuat sistem informasi penjualan yang mempunyai informasi detail kepada konsumen. 2. Membuat sistem informasi penjualan yang efektif dan efisiensi. Kemudian kita masuk ke manfaat penelitian. Penelitian diharapkan dapat berguna secara teoritis maupun praktis, sehingga dapat bermanfaat untuk semua pihak maupun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Manfaat teoritis. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan pemikiran terhadap pengembangan ilmu sistem informasi lebih khusus pada penjualan online. Di samping itu, hasil penelitian ini juga diharapkan sebagai dasar pertimbangan untuk penelitian sejenis di masa yang akan datang. Kemudian manfaat praktis. 1.
Bagi peneliti, pemberian kesempatan kepada peneliti untuk menganalisis masalah dan hal-hal yang terdapat penjualan online sebagai objek yang diteliti dengan mengembangkan dan menerapkan teori-teori yang diperboleh selama kuliah, sehingga dapat menambah wawasan, pengalaman, dan meningkatkan kematangan berpikir dalam mengambil keputusan. Kemudian 2, pelanggan memberikan suatu informasi yang mudah diakses pada transaksi penjualan barang dan memperoleh informasi yang terkait dengan kegiatan penjualan barang tersebut. 3, bagian administrator. Bagi administrator, sistem ini sangat membantu dalam memasukkan, mengolah, dan mendapatkan data yang dapat minimalis waktu dengan mengoperasikannya. Kemudian keempat, penjualan dapat meningkatkan keuntungan yang diperoleh dan mendapatkan hasil laporan yang cepat, tepat, dan akurat. 5, bagi sekolah tinggi manajemen informatika dan komputer, sebagai tambahan hasil rekayasa, hasil penelitian yang dapat digunakan sebagai rujukan dan untuk dikembangkan lebih lanjut. Terakhir, bagi peneliti selanjutnya, sebagai masukan dalam pengembangan penelitian mengenai penjualan yang berbasis online dan memberikan masukan informasi bagi penulis lain yang akan melakukan penulis dengan topik yang sama. Bab kedua, metodologi penelitian. Kerangka penelitian. Untuk membantu dalam menyusun penelitian ini, maka perlu adanya susunan kerangka kerja yang jelas tahapannya. Kerangka kerja ini merupakan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam penyelesaian masalah yang dibahas. Kerangka kerja. Pertama, ada rumusan masalah, kemudian mempelajari literatur, kemudian mengumpulkan data, perancangan sistem, dan implementasi. Selanjutnya, penjelasan kerangka kerja. 1. Rumusan masalah. Dalam metode perumusan masalah ini biasanya dilakukan sebagai acuan untuk mengumpulkan sumber data yang bisa digunakan untuk melakukan perancangan sistem informasi penjualan online pada toko Anishop. 2. Mempelajari literatur. Metode ini dilakukan sebagai sumber referensi dalam memperoleh data baik secara tertulis maupun berupa rekaman untuk mendukung program dalam sebuah perancangan sistem informasi. Ketiga, pengumpulan data. Metode pengumpulan data ini dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan oleh penulis untuk mencapai tujuan penelitian dalam merancang sebuah sistem informasi. Keempat, perancangan sistem. Metode ini dilakukan sebagai tahapan setelah analisis dengan menggunakan metode System Development Life atau yang bisa disebut SDLC. Dan siklus pengembangan sistem ini juga merupakan definisi dari kebutuhan fungsional dalam persiapan untuk merancang, bangun, implementasi dengan tujuan memenuhi kebutuhan kepada pemakai sistem. 5. Implementasi. Metode ini digunakan sebagai alat untuk mempresentasikan hasil desain ke dalam program yang merupakan kumpulan dari elemen-elemen yang telah didesain ke dalam bentuk pemrograman yang akan dihasilkan dengan tujuan yang dibuat berdasarkan kebutuhan. Bab ketiga, kesimpulan. Kesimpulan. Dari beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari toko Anishop dan penerapan sistem yang ada dalam perancangan sistem informasi penjualan dan pemesanan produk pada toko Anishop sebagai berikut. 1. Sistem informasi penjualan yang lebih kooperatif dan menyampaikan informasi produk kepada konsumen. 2. Sistem informasi penjualan pada toko Anishop dapat membuat proses penjualan menjadi lebih efektif dan efisien. Kemudian daftar pusaka dapat dilihat saja dalam layar. Gitu presentasi dari saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.